Salam merinding. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang pada para pecinta cerita horor. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kumpulan cerita horor dari kisah nyata yang membuatmu mendapatkan mimpi buruk. Percaya tidak percaya, sesungguhnya ada makhluk lain yang tak kasat mata hidup di antara kita. Normalnya mereka tidak akan terlihat, tapi beberapa orang pernah mengalami atau bahkan mendapat gangguan. Jika ingin tahu bagaimana seramnya, coba simak kumpulan cerita horor pendek yang konon katanya benar-benar terjadi alias nyata. Jika kamu sedang berada di rumah atau di kamar kos, berhati-hatilah. Meski memang cerita tentang hal-hal yang mengerikan biasanya identik dengan rumah hantu atau kuburan, tapi banyak kisah-kisah horor yang terjadi di tempat yang jauh dari kesan seram atau angker. Jika kamu takut membaca atau melihat kisah-kisah tentang cerita horor tersebut, maka disarankan untuk melihatnya atau menontonnya bersama dengan teman. Ajak teman, kekasih, adik, sahabat, atau siapa saja, sehingga kamu tidak akan perlu ketakutan dalam melihat cerita horor tersebut. Jika ternyata terjadi hal-hal aneh seperti listrik yang tiba-tiba mati, suara-suara misterius, atau penampakan makhluk, kamu tidak takut karena kamu tidak sendirian. Sudah tidak sabar ingin tahu kumpulan cerita horor nyata apa saja dalam video ini? Persiapkan mental dan juga air putih jika perlu, biar terlebih dulu agar lebih nyaman saat mendengarkan cerita ini. Berikut ini adalah kisah misteri nyata yang telah kami rangkum. Selamat menikmati. Yang pertama, Hotel Sky Garden. Pada tahun 1970 dibangun sebuah hotel mewah yang berlokasi di daerah Gombel, Semarang. Fasilitas dan pemandangan yang sangat indah di hotel tersebut membuatnya ramai dikunjungi turis lokal dan mancanegara. Tapi sepanjang hotel ini beroperasi, banyak kejadian aneh yang terjadi. Misalnya, pegawai yang kesurupan, penampakan genderuwo, atau kamar yang mendadak berantakan. Menurut beberapa penduduk lokal, keanehan yang terjadi di tempat tersebut disebabkan karena tempatnya, lokasi itu dahulu merupakan kuburan orang Tionghoa yang pada zaman Belanda diratakan untuk pembangunan. Ada juga yang berkata bahwa tempat itu merupakan pusat kerajaan gaib. Hasilnya, banyak karyawan yang sering kesurupan saat bekerja. Tamu-tamu juga banyak yang sering mendengar dan melihat penampakan hantu. Bahkan sempat ada kasus di mana ada seorang ayah yang menghabisi nyawa keluarganya sebelum membunuh dirinya sendiri dalam sebuah kamar. Banyaknya isu supernatural tambah kasus sengketa tanah yang terjadi membuat tempat ini ditinggalkan pemiliknya pada tahun 1982. Kini bangunan tersebut sudah tak terurus dan hanya ditempati oleh penjaganya. Cerita misteri yang ada di kumpulan horor nyata ini mengisahkan tentang mitos hotel angker yang ada di Semarang. Bagi masyarakat setempat, daerah ini dikenal sebagai rumah dari hantu penculik anak-anak wewe.
pengacara dari satu stasiun televisi pernah mengadakan liputan tentang makhluk gaib di daerah ini. Jika sedang berada di Semarang dan ingin menguji keberanian di Hotel Angker dalam kumpulan cerita horor nyata ini, kamu bisa mendatangi tempat tersebut. Tapi jangan lupa minta izin terlebih dahulu dengan penjaga tempat tersebut. Selanjutnya, cerita kedua, kamar kosong di rumah sakit. Kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Malam itu hanya ada 3 orang suster baru yang berjaga di lantai tersebut. Otomatis, ketiga orang ini harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasiennya. Di lantai itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong ini jika tidak ada keperluan terutama saat malam hari. Kemudian pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster, sebut saja M, bergegas menuju ke kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Ia berpikir, mungkin cleaning service lupa menutup, lalu bergegas menuju kamar pasien. Ternyata infus si pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat dekat ruang suster. Ia kemudian melewati kamar kosong tadi lagi, dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh, sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, si M lebih mendahulukan pasiennya dan pergi mengambil infus di ruang obat. Ia kemudian melewati ruang kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka, kursinya pun masih di dalam. Tapi kini posisi kursi yang tadi di ujung ruangan sekarang berada di tengah ruangan. Si M meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya perasaannya saja, sambil tetap berjalan ke kamar pasien. Usai memasang infus baru, M berjalan lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak lututnya melemas, suaranya hilang, dan air mata bercucuran. Dilihatnya kini, kursi tersebut benar-benar sudah tidak ada tepat di depan celah pintu, dan ada sesosok makhluk yang duduk di situ. Kisah horor nyata di rumah sakit dalam kumpulan cerita ini memiliki versi lain yang tidak kalah seram. Pada versi lain yang tersebar diceritakan bahwa sosok yang ada dalam kamar kosong tersebut adalah Suster Ngesot. Kisah Suster Ngesot sendiri sering diangkat menjadi film horor fiksi. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Suster Ngesot merupakan arwah penasaran seorang suster di zaman Belanda yang mati dianiaya saat bertugas. Penasaran ingin mengecek kebenaran kisah dalam kumpulan cerita horor nyata ini? Hati-hati ya. Cerita ketiga, 2 anak bermain. Kisah nyata tentang hantu gentayangan ini merupakan cerita yang sudah lama beredar di kawasan Cikini, tepatnya di komplek Taman Ismail Marzuki atau TIM. Pada saat itu, kawasan tersebut masih menjadi kebun binatang kota. Anak-anak yang tinggal di daerah sekitar kebun binatang sering bermain ke tempat ini untuk melihat hewan.
tahun 1990-an sempat terjadi hujan yang sangat deras hingga badai. Malangnya, 2 orang anak yang bermain bola di sekitaran kebun binatang itu terperosok ke sungai Ciliwung yang meluap. Warga yang melihat kejadian itu tidak kuasa untuk menolong kedua anak tersebut karena derasnya arus sungai. Setelah hujan reda, warga dan tim SAR dikerahkan untuk mencari mereka. Namun, kedua jasad anak tadi tidak juga ditemukan. Setelah kejadian itu, sering terlihat 2 anak yang asik bermain bola di dekat kandang macan, sekarang gedung teater tim. Tapi anehnya, kedua anak itu baru mulai bermain di waktu maghrib saat anak-anak lainnya pulang. Selain itu, mereka juga sering berlarian menembus kaca. Kedua anak kecil dalam kumpulan cerita nyata horor yang satu ini mungkin tidak semengerikan hantu sebelumnya. Ditambah lagi, belum pernah diceritakan kedua anak ini menyerang atau mengganggu orang lain. Tapi, masih beranikah kamu jika tiba-tiba kedua bocah ini muncul di depanmu? Makhluk gaib yang dikisahkan dalam cerita itu hanya bermain di sekitar Taman Ismail Marzuki, Jakarta saja. Jadi, jika kamu cukup berani dan ingin memastikan keberadaan mereka, kamu harus pergi ke sana. Mungkin saja kamu cukup beruntung dan dapat melihat penampakan tersebut. Cerita keempat, rumah kontrakan angker. Dikisahkan ada 4 orang mahasiswa yang mengontrak sebuah rumah bertingkat di daerah Pakuncen, Yogyakarta. Ada 4 kamar tidur di rumah itu, 2 kamar di lantai atas dan 2 kamar di bawah. Sudah 2 minggu keempat mahasiswa tadi tinggal di rumah tersebut. Dari keempat mahasiswa itu, ada 1 orang yang sangat pemalas dan hobi tidur, yaitu Angga. Karena sulit dibangunkan, ia jadi sering bangun kesiangan dan melewatkan kuliah. Oleh sebab itu, lama-kelamaan teman-temannya menyerah membangunkan Angga. Suatu hari, Ega, penghuni lantai 2 sebelah kamar Angga, bersiap untuk berangkat ke kampus. Dia membuka pintu kamar Angga dan melihatnya sedang tidur menghadap ke tembok. "Ga, bangun, kuliah jam 9. Cepat mandi, nanti kutinggal loh," kata Ega sambil mengenakan kemejanya. Dia kemudian keluar lagi dari kamar Angga untuk merapikan pakaian dan rambutnya. Setelah rapi, Ega kemudian masuk kembali ke kamar Angga. Angga masih di posisi yang sama. Kali ini, Ega mendekati kasur Angga, lalu menggoyang kasur temannya itu sambil berkata, "Bangun, kuliah. Aku berangkat duluan ya." Angga tetap bergeming meski sudah goyang-goyang tubuhnya, tapi tidak ada tanda-tanda ia akan bangun. Ega yang menyerah kemudian turun ke bawah menuju garasi motor. Saat Ega mengeluarkan motornya, tiba-tiba terdengar suara motor datang. Teman-teman sekontrakannya pulang, termasuk Angga. Ia pun heran dan bertanya, "Loh, kalian dari mana?" Angga menjawab, "Kampus lah, kan kuliah tadi pagi. Kamu tadi sulit bangun, jadi kita tinggal." Ega mengeluarkan handphone untuk mengecek waktu. Tertera di handphonenya, waktu menunjukkan pukul 11.35 WIB. Ia kemudian masuk kembali ke rumah, menaiki tangga menuju kamarnya sambil berpikir, "Ya, ternyata aku yang kesiangan." Kemudian langkahnya berhenti saat melihat pintu kamar Angga yang masih terbuka.
terus. Siapa yang tadi hampir aku bangunkannya? Kisah dalam kumpulan cerita horor nyata dari Jogja tadi mungkin bisa membuat kamu yang sedang mencari rumah kontrakan berpikir ulang sebelum tinggal di tempat baru. Meski harganya pas, fasilitas cocok, dan aksesnya mudah, tapi bagaimana menghuni yang tak kasat mata? Jika kamu memang akan tinggal di sebuah rumah baru, ada baiknya untuk melakukan doa-doa sesuai kepercayaan sebelum tinggal menetap di rumah tersebut. Tidak hanya mengusir pengganggu yang berniat buruk, tapi juga mungkin sebagai cara untuk memberitahu penghuni tak kasat mata bahwa kamu akan tinggal di sana. Cerita kelima, ikut sholat. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 23.00 WIB, aku terbangun dari tidurku yang singkat. Ku ingat sejak pulang sore tadi, aku belum menunaikan ibadah sholat isya dan melewatkan maghrib. Memang hari ini sangat melelahkan, sebab aku harus menyelesaikan semua tugas ujian sebelum pulang ke rumah untuk menghabiskan libur semester. Aku pun memaksa tubuhku yang masih lemas ini untuk berdiri. Ku ambil air wudhu di kamar mandi yang terletak di ujung lorong asrama. Setelah itu, bersiap mengenakan mukena dan menggelar sajadah. Setelah semuanya siap, ku ucapkan takbir dan memulai sholat. Awalnya tidak ada hal yang aneh saat sholat, tapi pada duduk antara sujud di rakaat ketiga, aku mendengar suara doa dalam sholat. Ku pelankan suara dan bacaanku, lalu berfokus pada suara tersebut. Jika didengarkan, kemungkinan suara tersebut datang dari belakangku, seperti makmum. Saat itu, aku mengira itu adalah suara hilang di kamar depanku yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan, ku intip makmum itu saat sujud. Meski tidak terlihat wajahnya, namun terlihat kain putih seperti rukuk sedang sujud di belakangku. Ku lanjutkan sholat seperti biasa, tapi saat salam, aku terkejut karena tidak ada siapapun di belakangku. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku keluar dan menutup kamar hilang, tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Bahkan terlihat dari celah pintunya jika lampu di dalam mati. Ku ingat-ingat pembicaraan terakhirku dengan sambil kembali ke kamar. Jika tidak salah, Ila bilang akan pulang ke kampungnya pagi ini. Ku ambil handphoneku, buka kontak, lalu menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahku. Halo Tam, kamu di mana? Tanya. Di rumah Din, aku kan tadi sore udah balik ke Pontianak, jawab Tamara. Anak-anak pada balik hari ini kayaknya deh. Kenapa? Sok. Aku memutuskan panggilanku dengan Tamara. Kurasakan juga ada seseorang yang duduk di belakangku. Aku tidak berani menengok ke belakang. Mulutku hanya kumat kamit membaca doa sambil memejamkan mata. Kisah pada kumpulan cerita horor kali ini terjadi pada seorang mahasiswi di Jogja yang tinggal di asrama mahasiswa milik salah satu perguruan tinggi media. Jika kamu perhatikan, orang dalam cerita horor itu melewatkan waktu sholat maghrib, padahal sebagai orang Islam, maghrib adalah waktu yang diwajibkan untuk beribadah. Ditambah lagi, orang dalam kumpulan cerita horor nyata itu tidur di waktu maghrib. Dalam budaya Jawa,
sering tidur di waktu maghrib. Semoga setelah membaca kumpulan cerita horor nyata ini, kamu bisa menghentikan kebiasaan tersebut. Cerita ke-6, Misteri Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang dikenal akan keangkerannya. Tak heran jika pada setiap malam bulan purnama, warga sekitar memberikan sesajen di puncaknya. Karena faktor supranatural ini, ada banyak peraturan dan larangan sebelum mendaki ke atas. Salah satu larangannya adalah jangan asal-asalan memindahkan batu yang disusun. Konon, sebelum mencapai puncak gunung dari jalur pendakian Candi Ceto, ada tempat yang menjadi pasar gaib. Batu-batu tersebut dipercaya adalah tempat makhluk tersebut menempatkan dagangannya. Jika kamu mendaki gunung tersebut dan mendengar suara yang menanyakan ini membeli apa, jawablah pertanyaan itu dengan air, batu, atau daun, lalu berikan uang padanya. Jangan diam apalagi lari, sebab kemungkinan kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Bagi kamu yang suka melakukan wisata alam ke gunung, mungkin cerita tentang fenomena gaib adalah hal yang biasa. Cerita pasar gaib juga tidak hanya ada di Gunung Lawu saja. Konon di Gunung Merapi, Merbabu, dan Salak juga terdapat pasar gaib seperti di Lawu. Tapi tidak hanya pasar gaib, ada banyak cerita misteri di gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Timur. Salah satunya tentang burung gagak yang mengikuti pendaki. Konon burung gagak adalah simbol kesialan. Maka dari itu pendaki diharuskan turun jika berpapasan dengannya. Cerita ke-7, Kesan Makanan. Pada tahun 1989, kedai kopi Chao di Hong Kong mengalami kasus yang aneh. Cerita itu bermula pada suatu malam ketika ada telepon yang meminta pesan antar. Lewat telepon, suara itu memesan 4 porsi nasi sapi panggang dan diantar ke salah satu villa di Taipo. Saat pegawai Chao tiba, pemilik rumah hanya membuka celah pintu dan memberikannya uang. Makanan tersebut juga diminta untuk ditinggalkan saja di depan pintu. Tanpa rasa curiga, pegawai itu pun kembali dan meletakkan uang tersebut di laci kasir. Setiap malam pada pukul 23, pemilik kedai biasanya datang untuk menghitung total pemasukan. Ketika ia membuka laci, ia menemukan kertas mayat atau kertas yang biasa dibakar saat pemakaman Tionghoa di kasir. Marah, besoknya ia bertanya pada para pegawainya. Tidak ada satupun dari pegawai yang mengaku. Bahkan mereka mengatakan jika tidak sampai hati melakukan candaan semacam itu. Hari itu ada telepon lagi yang meminta pesan antar ke alamat yang sama di Taipo. Malamnya, lagi-lagi sang bos menemukan kertas mayat di laci kasir. Hal yang sama berlangsung lagi keesokan harinya. Bos itu mulai curiga dan berpesan pada anak buahnya, jika ada pesanan ke Taipo, ia yang akan mengantarkannya sendiri. Maka ketika datang pesanan itu, ia kemudian menaiki sepeda motor dan mengantarnya sendiri. Sama seperti pegawainya, ia juga diminta meninggalkan makanannya di depan pintu, dan lewat celah pintu uang itu disodorkan. Ia mengecek uang itu saat itu juga, namun tidak ditemukan hal yang aneh. Ia pun kembali dan menaruh uang tersebut di laci yang berbeda.
Esoknya, uang yang ada di laci berbeda itu berubah menjadi kertas mayat. Bos Chow pun menelpon polisi melaporkan kejadian tersebut. Polisi segera menyelidiki villa itu dan menemukan 4 mayat manusia. Forensik yang menyelidiki itu pun mengatakan bahwa keempatnya sudah meninggal lebih dari seminggu. Sementara tidak ada tanda-tanda orang lain yang keluar atau masuk rumah itu. Kumpulan cerita horor nyata yang berasal dari negeri Panda ini mungkin adalah salah satu kisah yang paling seram. Bayangkan saja jika kamu menjadi bos di rumah makan tersebut, berhari-hari kamu mengantar makanan untuk memesan yang ternyata sudah lama meninggal. Kamu juga merugi sebab hantu itu tidak membayar makanan menggunakan uang asli. Wah, mungkin dibanding hantu dunia ini lebih menakutkan untuk berusaha makanan pada kumpulan cerita horor nyata ini. Cerita ke-8, Sopan. Karena keluargaku yang menganut paham kejawen, aku sudah terbiasa melihat hal gaib sejak kecil. Saat SMA, aku memiliki 2 orang sahabat, sebut saja Mawar dan Dewi. Suatu sore menjelang maghrib, kami bertiga hendak pulang setelah mengikuti kegiatan tambahan untuk menuju gerbang depan dari ruanganku. Saat ada 2 jalur yang bisa dilewati, jalur singkat yang memotong lewat gang sempit atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola sekolahku. Karena kondisi ini, aku bisa melihat ada sesosok makhluk di gang sempit pada saat itu. Kuperingatkan 2 temanku, jangan lewat sini, muter aja yuk. Mereka heran dan bertanya kenapa. Aku hanya menjawab, biar tidak diganggu. Dewi langsung paham, tapi Mawar bergeming dan tetap berjalan sambil bernyanyi. Kami pun bertemu kembali di gerbang sekolah. Lihat, tidak kenapa-napa kan? Kalian malah capek muter-muter lapangan, kata Mawar. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, Mawar tiba-tiba muncul di depan rumahku sambil menangis. Dia diikuti oleh seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Tapi aku tahu semuanya adalah makhluk gaib. Kamu lihat kan, Rin? Aku lihat semua. Aku gak mau, katanya sambil menangis. Kubawa Mawar ke pamanku yang seorang paranormal untuk ditolong. Saat itu, ia hanya berkata kepada Mawar, "Oh, tidak apa-apa, paling seminggu. Mereka cuma mau ngajari kamu supaya lebih sopan saja." Pelajaran yang bisa kamu dapatkan dari kumpulan cerita horor nyata ini adalah selalu bersikap sopan dimanapun. Sebab ada makhluk tak kasat mata yang hidup di antara manusia. Mereka bisa mendengar dan melihat perbuatan kita. Mawar dalam kumpulan cerita horor nyata ini sebenarnya masih beruntung, sebab makhluk gaib itu hanya mengikuti sambil menampakkan dirinya saja. Bayangkan jika ia kesurupan, mungkin akan lebih merepotkan keluarga dan teman-teman. Cerita ke-9, Tetangga Hantu. Sudah hampir 1 minggu aku mulai masuk kuliah dan menempati kamar kosku saat ini. Rumah kos 2 lantai dengan 12 kamar ini hanya ditinggali oleh 4 orang penghuni sejak aku pertama pindah. Meski baru seminggu, aku sudah cukup akrab dengan Mas John yang menempati kamar sebelahku. Mas John adalah mahasiswa teknik elektro semester akhir yang sedang menyusun tugas akhirnya. Biasanya pada sore hari dia sering main ke kamarku dan ngobrol sambil ngopi. Suatu hari aku
Suatu hari saat aku hendak mandi, Chris, si penghuni lain di kamar bawah, pamit. Gue pindah ya. Oke, hati-hati bang. Aku melambaikan tangan lalu mandi. Memang kos ini sepi karena sedikit penghuni, apalagi penghuni kamar bawah yang satu lagi tidak pernah pulang. Bahkan belum pernah berkenalan sama sekali dengannya. Berhari-hari berlalu. Suatu ketika saat aku pulang kuliah, kulihat ada seorang lelaki yang tidak dikenal. Kudekati dia lalu bertanya, "Mas, kamu yang tinggal di kamar itu ya?" Iya, ini mau pindah tapi aku Arif." Dia menyodorkan tangannya. "Hebni, saya penghuni baru di kamar 11. Ujabat tangannya. Bantu aku pindahin barang sebentar, nanti ku traktir makan," kata Arif. Tentu saja aku tidak menolak. Setelah beres memindahkan beberapa barang ke mobil, kami menuju warung. Di warung itu Arif bertanya, "Aku gak berani ngomong ini di sana. Kamu yakin masih mau tinggal di kos itu? Kamu gak tahu ceritanya?" "Ya mas, aku sudah bayar 6 bulan. Sayang uangnya kalau pindah-pindah," jawabku. "Ada apa emang?" 2 bulan lalu, ada mahasiswa yang gantung diri kamar ujung atas, namanya Jono, katanya. Kalau kata teman sejurusannya, dia stres, dapat dosen TA killer, terus diselingkuhin pacarnya pula. Tambahnya, selesai makan Arif, kemudian berdiri. "Mending cepetan pindah deh. Anak-anak lain juga pada pindah gara-gara takut sering diganggu." Dia kemudian berjalan ke kasir untuk membayar, lalu melambai berpamitan. "Kamar ujung. Bukankah itu kamar Mas John?" pikirku dalam hati. Coba bayangkan jika kamu adalah mahasiswa yang ada di kumpulan cerita horor nyata tersebut. Pastinya sangat tidak nyaman dan menakutkan sekali ingin pulang ke rumah kamu. Jika kamu adalah mahasiswa yang merantau, mungkin ada baiknya berhati-hati mencari tempat tinggal. Mungkin tanya tetangga atau pemilik rumah yang akan kamu sewa. Pastikan semuanya aman, baik dari sesuatu yang terlihat ataupun tak terlihat. Cerita 10. Penumpang gaib. Saat itu, aku sudah selesai mengantarkan penumpang di daerah Cilandak, kemudian berniat untuk pulang. Tapi di tengah jalan, terlihat seorang anak laki-laki pakai hoodies, celana jeans, membawa ransel. Anak itu lalu melambaikan tangan meminta aku berhenti. Aku berhenti dan membuka kaca jendela. "Mau kemana, Dik?" Anak itu mendekat jendela. "Depok bang, daerah Beji." Kebetulan sekali, sebab rumahku tidak jauh dari daerah tujuan anak itu. Karena itu kuputuskan untuk mengantarkannya, lalu kusuruh dia masuk. Anak itu kemudian masuk dan duduk di kursi belakang. Kondisi jalanan pada saat itu sudah hampir sepi, jadi perjalanan kami lancar tanpa hambatan. Sesekali kulihat anak itu lewat spion belakang. Dia hanya diam saja melihat jendela. Ku coba membuka obrolan dengan anak itu. "Habis dari mana, Dek?" "Les," jawab anak itu. Wajahnya tetap memandang jendela. "Oh, kelas berapa?" tanya aku lagi. "Kelas 3 SMP," jawabnya padaku. Akhirnya aku memutuskan dia hingga memasuki daerah Beji. Aku bertanya, "Bejinya di mana?" "Palem." Aku kemudian mengemudikan kendaraanku mengikuti arahan anak itu
hingga akhirnya kami masuk ke sebuah perumahan di Jalan Palem. Aku mengemudikan mobilku pelan-pelan, lalu bertanya pada anak itu, di mana rumahnya? Dia menjawab, nanti di ujung belok kiri bang. Jawabnya, rumah kedua di sebelah kanan, kata anak itu. Kuikuti arahan itu kemudian sampai di sebuah rumah bertingkat. Kuhentikan mobilku di depan rumah, mematikan argo taksi, lalu kunyalakan lampu mobil. Tidak ada suara dari anak itu. Akhirnya aku menengok ke belakang, lalu menyadari bahwa tidak ada orang. Aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Apakah anak itu sudah turun? Kok tidak ada suara? Tiba-tiba kaca mobilku diketuk oleh seorang ibu-ibu. Aku kaget lalu membuka kaca mobil jendelaku. Pak, berapa ongkosnya? Tanya ibu. 45.000, jawab. Masih kaget dengan kejadian ini. Anaknya kemana, Bu? Anak saya sudah meninggal tahun lalu. Memang kadang-kadang pulang ke rumah. Makasih ya Pak, udah diantarin. Ibu itu menyodorkan uang padaku. Hantu anak kecil dalam kumpulan cerita horor tadi ternyata sebenarnya tidak akan mengganggu siapapun. Dia juga tidak akan masuk ke dalam mobil jika tidak dipersilakan. Jika sudah masuk pun dia hanya akan meminta diantar pulang ke rumahnya saja. Masyarakat setempat menganggap anak laki-laki itu adalah arwah masa lalu. Konon hantu itu adalah seorang anak yang meninggal di perjalanan sepulang mengambil pelajaran tambahan. Karena itulah ia selalu minta diantarkan pulang ke rumah ibunya. Apakah kumpulan cerita horor nyata ini sudah membuat takut? Demikianlah kumpulan cerita horor yang konon benar-benar terjadi ternyata. Apakah ada cerita yang berhasil membuat mulutmu berdiri? Jika ada, jangan sampai kamu tidak berani tidur di malam hari. Jika ternyata cerita yang tadi tidak berhasil menciptakan nyali, mungkin memang kamu